Perkenalkan, nama saya Yohanes Sitarigun. Saya Prodi Pendidikan Fisika semester 4. Saya dari kampus Institut Pendidikan SOE. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan kendi atau takak dan konsep-konsep fisika yang terdapat di dalamnya. Langkah pertama yaitu memotong daun lontar. Jadi konsep fisika yang terdapat di dalamnya yaitu gaya, usaha, gaya tarik, gaya dorong, dan tekanan. Nah, penjelasannya seperti ini. Selama proses memanjat, ada konsep gaya gesek antara tangan atau kaki dengan batang pohon yang memungkinkan seseorang untuk memanjat, dan juga usaha yang dilakukan oleh si pemanjat sehingga dapat memanjat. Dan ada juga alat pemotong yang menghasilkan tekanan pada tangkai daun. Tahap kedua yaitu daun lontar jatuh ke tanah. Jadi konsep fisika yang terdapat yaitu gaya gravitasi. Nah, setelah dipotong, gaya gravitasi akan bertindak atau bekerja pada tangkai daun sehingga menyebabkannya jatuh ke bawah. Langkah ketiga yaitu mengangkat dan membawa daun lontar. Konsep fisika yang terdapat yaitu energi potensial, usaha, kesetimbangan, gaya berat dan gaya normal, dan aksi reaksi. Jadi pada tahap ini si pemikul sedang berusaha memikul daun lontar untuk dibawa ke rumah. Pada proses ini terdapat ketinggian atau potensial jika dilihat dari permukaan tanah bahu si pemikul, dan ada usaha pada saat memikul daun lontar. Ada juga gaya dan gaya normal yang arahnya selalu ke atas dan tegak lurus. Gaya yang dipikul diberikan aksi kepada bahu si pemikul, dan bahu si pemikul memberikan reaksi sehingga adanya kondisi setimbang atau seimbang. Langkah keempat, penjemuran daun lontar. Konsep fisika yang terdapat yaitu perpindahan kalor secara radiasi. Penjelasannya, saat menjemur berarti benda membutuhkan energi panas dari matahari secara radiasi. Langkah yang kelima, memisahkan daun lontar dari tulangnya. Gaya atau konsep fisika yang terdapat yaitu elastisitas, kekuatan material, energi potensial, kecepatan, dan gaya gesek. Jadi saat memisahkan daun lontar dari tulangnya, energi potensial elastis yang tersimpan dalam jaringan tanaman dilepaskan. Ada juga kecepatan sehingga mempermudah dalam melepaskan tulang. Yang keenam yaitu tahap membagi daun lontar. Konsep fisika yang terdapat yaitu gaya tarik, gaya gesek, tekanan, dan percepatan. Pada proses ini terdapat gaya tarik, percepatan yang dilakukan agar bisa membagi daun lontar. Kemudian pada saat membagi daun lontar terdapat gaya gesek antara pisau dengan permukaan. Diterapkan pada pisau juga mempermudah dalam membagi daun lontar. Kemudian daun lontar dipotong sesuai dengan ukuran dan bentuk yang diinginkan untuk kendi. Langkah ketujuh yaitu tahap proses menganyam kendi atau takak. Proses fisika yang terdapat yaitu gaya gesek, gaya tarik, elastisitas, kekuatan material, geometri, tekanan, dan tegangan. Jadi pada saat menganyam kendi, gaya tarik terdapat pada daun lontar sehingga terjadinya gesekan antara daun lontar yang satu dengan yang lainnya. Daun lontar memiliki sifat elastis yang memungkinkannya untuk ditekuk dan dilipat tanpa pecah, dan memungkinkan semula kembali ke keadaan semula setelah dilipat. Membentuk lipatan yang kuat dan tahan lama pada kendi dan geometri ini penting untuk memastikan kekokohan dan daya tahan dan tegangan ini untuk membentuk kendi. Terjadi redistribusi tekanan dan tegangan di sepanjang lipatan pada tersebut. Tahap ke-8 yaitu tahap terakhir dari penganyaman kendi atau takak. Konsep fisika yang terdapat yaitu gaya gesek, gaya tarik, dan tekanan. Penjelasannya, pada tahap terakhir penganyaman kendi, gaya tarik dari tangan ke daun lontar yang bertujuan untuk memasukkan sisa-sisa daun lontar
Dalam tahap ini pencungkil atau dalam bahasa daun yaitu logit, tujuannya agar daun lontar dapat dimasukkan Nah, pada taka atau natas terdapat konsep gaya tarik antara tangan dan lidi atau ketak yang bertujuan untuk menguatkan anyaman. Yang terakhir yaitu hasil anyaman kendi. Konsep fisika yang terjadi yaitu perubahan wujud. Penjelasannya, pada tahap bagian ini terdapat perubahan wujud dari anyaman kumpulan daun lontar yang pada akhirnya menjadi sebuah kendi yang sempurna atau utuh dan siap untuk digunakan. Sekian hasil presentasi saya. Semoga apa yang saya bagikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah meluangkan waktu dan sudah menonton. Dan salam.